Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan lagi mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, teranglah dengan Roh Kudus agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 42 sampai 49. Firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, berulah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan sembarang berani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Itu kira-kira yang mau dikatakan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka terus-menerus memberitakan kabar baik tentang keselamatan itu kepada bangsa lain yang bukan Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi menghujat dan marah besar kepada mereka. Memang patutlah dimaklumi kalau orang Yahudi itu marah, iri, sehingga menghujat dan membantah apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Apalagi saat mereka menyaksikan banyak orang yang bukan Yahudi yang sebelumnya telah masuk agama Yahudi menjadi pengikut Paulus dan Barnabas. Kalau sebelumnya orang Yahudi selalu mengklaim bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain, sehingga kalau orang Yahudi yang bukan Yahudi mau diselamatkan, harus terlebih dahulu masuk agama Yahudi. Artinya harus mengikuti aturan keyahudian. Kini Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa bila percaya kepada Tuhan akan beroleh keselamatan tanpa harus masuk agama Yahudi. Di sini keistimewaan orang Yahudi ditiadakan. Superioritas Yahudi diakhiri. Itu yang membuat orang Yahudi ini iri dan marah besar kepada Paulus dan Barnabas. Karena itu berarti mengurangi peran mereka dan kehebatan mereka yang mereka anggap mereka hebat selama ini. Tetapi Paulus tidak berhenti walaupun menghadapi hambatan dan tantangan itu. Malahan semakin berani menyuarakan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakannya dalam ayat yang ke-46 bacaan kita tadi. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini memberitahukan bahwa Paulus dan Barnabas tetap mau mengikuti aturan yang ada dengan memberitakan terlebih dahulu keselamatan itu kepada orang Yahudi. Tetapi sekaligus mau memberitakan bahwa keselamatan itu memang bukan hanya untuk orang tertentu, untuk orang Yahudi, melainkan juga untuk orang lain, untuk segala bangsa. Yaitu siapa saja yang mau menyambut keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Jadi keselamatan tidak boleh ditahan hanya untuk orang tertentu,
hanya untuk orang Yahudi atau harus mengikuti keyahudian. Bahkan seharusnya lah orang Yahudi membawa atau melalui orang Yahudi itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung bumi. Kok Paulus dengan berani mengatakan itu? Sebab tentu Paulus dan Barnabas dikelilingi orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi mereka tidak takut, melainkan berani menyuarakannya. Mereka tidak takut tapi berani mengatakannya. Mengapa kira-kira? Mengapa? Tentu karena yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Bahwa Tuhan memang menyelamatkan semua orang. Mau menyelamatkan semua orang. Siapa saja yang mau menanggapi keselamatan dari Tuhan itu. Tuhan sendiri ingin menyelamatkan semua orang. Namun hanya yang menyambut, yang menerima, itulah yang beroleh keselamatan. Paulus berani karena yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Dan yakin bahwa memang Tuhan menugaskan mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang. Seperti yang dikatakannya di ayat yang ke-47 tadi kita baca. Inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi Paulus dan Barnabas berani dan tidak takut karena benar, karena yakin Tuhan menugaskan untuk memberitakan kabar keselamatan itu, kebenaran itu. Karena apa yang dikatakannya benar. Karena ingin orang lain dan sebanyak mungkin orang menikmati keselamatan. Saudara-saudara, orang percaya kita sekalian juga sering mengalami hambatan dan tantangan. Bahkan sering juga akhirnya kita tidak mampu dan mundur dan tidak mau lagi melakukan karena takut ancaman dan berbagai kesulitan yang dihadapi. Paulus berani, tetapi bukan sembarang berani, melainkan berani karena benar, karena yakin Tuhan yang menugaskan. Itu juga yang membuat dia mampu, karena Tuhan. Jadi keberanian dan kemampuan Paulus dan semua pelayan-pelayan yang lainnya termasuk kita sekalian adalah bila benar, bila Tuhan menyertai. Bila benar, bila Tuhan menyertai. Memang Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan bagi orang yang ditugaskannya, termasuk kita sekalian. Bila kita mau melayani, bila kita mau memberitakan kehendaknya, dia pasti menyertai kita. Kita harus yakin akan hal itu. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita benar, bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita benar, bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan? Saudara-saudara, saya baca sesaat sebelum ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon, beberapa waktu yang lalu itu, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan ribuan orang yang terluka, serta puluhan ribu kehilangan rumah. Ada diceritakan bahwa ada seorang pendeta bernama Said Dib dari gereja Life Center di Beirut yang memaksa memulangkan staf atau pegawainya berjumlah 34 orang. Dan ada 240 orang anak-anak yang sedang belajar kelas Alkitab. Mereka dipulangkan segera sehingga mereka terhindar dari ledakan itu. Jika mereka tidak mau pulang ke rumahnya, meninggalkan gereja tempat mereka melakukan aktivitas pada saat itu, mereka mungkin akan jadi korban. Sebab jaraknya diceritakan hanya 2 menit naik mobil dari lokasi ledakan. Nah, bagaimana bisa dia tahu apa yang akan terjadi itu? Memang dia tidak tahu persis seperti yang dikatakan Pak Pendeta itu pada saat wawancara. Saya nonton wawancaranya. Tetapi ada kegelisahan dalam dirinya. Dan mereka terus berdoa dan berdoa. Tetapi juga tidak ada yang pasti. Kecuali bisikan yang mengatakan, pulang, pulang, pulang saja. Maka mereka pulang meninggalkan tempat itu. Intinya apa? Pendeta itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga terhindar dari ledakan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Paulus berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan karena disuruh atau ditugaskan oleh Allah, sehingga mereka tidak takut untuk memberitakan kabar baik itu.
Jadi mereka tidak sembarangan berani, melainkan berani karena benar, karena ditugaskan, karena disertai oleh Tuhan dalam memberitakan kabar baik itu. Saudara-saudara, sesungguhnya kita semua ditugaskan Tuhan memberitakan kabar baik. Setelah kita percaya, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik supaya orang lain juga beroleh keselamatan. Memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan keselamatan orang lain, maka dia akan menyertai, dia akan menolong kita, sehingga kita tidak perlu takut, walaupun dibenci atau dihujat, seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus terus disertai Tuhan, sehingga Injil tersebar dan keselamatan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang hingga pada saat ini. Mari terus beritakan kabar baik itu. Mari kita terus beritakan keselamatan itu melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan untuk kepentingan orang lain, untuk menolong orang banyak, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu mari kita terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Dia akan terus-menerus menyertai kita dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, bimbing kami mengerti. Dalam memberitakan firman Tuhan, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, aktivitas kami sehari-hari, sepanjang Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk hidup di dunia ini. Kami harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kami harus terus berhubungan dengan Tuhan supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sebab banyak godaan dan cobaan di tengah dunia ini membuat kami takut dan khawatir. Tapi bila kami mempunyai kepastian Tuhan menyertai dan menuntun kami dan mengarahkan kami, maka kami tidak perlu takut. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Bimbing kami Tuhan, supaya berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Pakai kami Tuhan, inilah kami. Karena masih banyak orang yang belum beroleh keselamatan. Masih banyak orang yang dalam kegelapan. Tuhan tuntun kami menjadi alat-Mu. Sertai gereja, sertai pelayan-pelayan khusus Tuhan, sertai setiap orang merancangkan yang baik. Tuhan berkati mereka dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kami tahu Tuhan mau memakai semua orang untuk menolong orang sesamanya sehingga beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga banyak saudara kami yang belum beroleh keselamatan itu. Tuhan tuntun supaya mereka mendapatkan dari Tuhan dan memakai pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sertai saudara-saudara kami, pelayan-pelayan-Mu mengalami banyak godaan cobaan, banyak ancaman, banyak penderitaan, supaya mereka tetap teguh, yakin seperti Paulus bahwa Tuhan mau memakai mereka, memakai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.